Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, salam edukasi dan inspirasi. Berjumpa dengan saya Max Nata dalam acara spesial Kongko bareng komunitas. Dan luar biasa hari ini sudah hadir teman-teman dari HP My, Himpunan Petani Milenial Andalan Indonesia Chapter Solo. Wah, keren banget, tepuk tangan dulu dong. Ini agak sedikit unik dan perlu kita support dan dukung tentunya kalau kita dengar yang namanya petani. Dan ini adalah terlihat ya dari wajah-wajahnya yang masih milenial. Ada Mas William. Halo, Mas. Ini adalah ketua HP My Solo, dan ada Mas Billy. Ini adalah bendahara ya? Betul sekali. Nah, bendahara dari HP My Solo. Sebenarnya apa sih HP My? Ini masih banyak yang belum kenal, masih banyak yang belum tahu gitu. Apalagi di kota Solo yang notabene kalau mau bercocok tanam agak susah nih lahannya. Dari Mas Willy dulu. Oke, baik. Jadi Mas, sebenarnya kalau untuk HP My sendiri itu adalah Himpunan Petani Muda Andalan Indonesia. Jadi itu adalah bisa dibilang suatu organisasi atau bisa dibilang komunitas gitu aja, itu dari beberapa petani-petani yang ada di Solo, lebih tepatnya seperti itu. Jadi di Solo tuh sebenarnya sudah ada beberapa petani, salah satunya saya dengan Mas Billy ini juga petani juga. Nah, dari petani-petani itu kita jadikan satu, Mas, jadikan satu kumpul gitu ya. Jadi bersinergi, ada bersinergi dengan ya tujuan kami sendiri adalah untuk menjadi suatu jaringan atau jejaring gitu, Mas. Jadi bisa untuk memperluas pasar, bisa untuk ya mengekspansi usaha atau apapun itu yang berhubungan dengan kolaborasi nantinya. Bisa mengembangkan apa kegiatan yang ada di HP My ini ya, tentunya. Betul sekali, Mas. Jadi sebenarnya tuh di setiap kota tuh HP My sudah ada, Mas. Jadi di HP My Solo ada, HP My Klaten ada, HP My daerah mana lagi ya, Kudus ada itu. Jadi setiap kota itu sudah ada HP My-nya, karena ini kan memang dari Kementerian Pertanian, Mas ya. Jadi memang untuk mewadahi petani-petani yang terdaftar sebagai petani milenial, atau biasanya teman-teman tuh taunya Duta Petani Milenial. Nah, Duta Petani Milenial itu kita dikasih ruang nih yang namanya itu HP My itu untuk menjadi satu. Ini luar biasa ya sahabat TV 10. Kenapa saya bilang luar biasa? Zaman sekarang, zaman semakin teknologi semakin canggih, semakin anak muda nggak mau mengenal yang namanya sawah atau ladang, kan gitu kan? Kayaknya maunya kalau nggak pegang gadget, pegang tab, pegang komputer, laptop dan sebagainya, atau kamera lah. Tapi dengan kesadaran yang harus kita pahami bahwa kita nggak bisa loh melanjutkan kehidupan ini, atau istilahnya salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan kita adalah petani juga, gitu. Bagaimana kita mau makan sayuran? Bagaimana kalau kita kehabisan beras? Apakah harus impor terus kalau nggak ada petani? Gitu. Ini salah satu tujuannya adalah untuk edukasi ya. Ya, kalau di PMI memang tujuannya sebenarnya ada beberapa, Mas. Salah satunya itu adalah edukasi. Jadi kita mengedukasi anak-anak ya. Jadi kita mulai dari paling kecil betul, Mas. Oh, berarti ini sekolah. Ya, kita arahnya ke sekolah dulu, TK kita masuk, kita ajari, kita minimal mengenalkan, Mas, apa sih pertanian dan apa sih dampaknya pertanian itu kalau nanti pertanian sudah tidak ada. Jadi ya bukan secara serius tapi santai gitu ya, santai gitu dengan permainan, cara menanam yang asik seperti itu, Mas. Jadi kita mengenalkan ini loh, petani itu sekarang tuh tidak harus maco, petani itu tidak harus panas-panasan. Untuk sekarang tuh banyak sekali teknologi-teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung pertanian. Betul. Untuk menghasilkan produk-produk yang bisa dikonsumsi masyarakat. Betul gitu. Nah, kalau soal edukasi, ini kan salah satu hal yang penting banget gitu untuk menjembatani di mana supaya nanti ada generasi penerus petani gitu kan, Mas. Nah, kalau menurut Mas Billy ya, saya agak bingung nih, Billy atau Billy ngomongnya. ini Billy, ini Willy gitu. Mas Billy, saya ke Mas Billy. Mas Billy, kalau selama ini yang sudah dilakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah itu dampaknya seperti apa? Anak-anak tuh antusias atau
atau malah apaan sih itu? Yang pertama pasti anak-anak bingung ya Mas. Ini Iya. apa sih? Mau apa sih kita nih kok dikumpulin? Iya, Nah, iya, nah, iya. setelah kita kasih edukasi mereka seneng. Mereka sampai bilang ke orang tuanya waktu nyebut, ini loh tanamanku, bagus loh. Bangga ya? Iya bangga. Jadi kita menimbulkan rasa bangga untuk bertani dulu. Betul, betul. Itu. Jadi ada perasaan bangga, mereka bisa memiliki atau merawat sebuah tanaman. Betul. Kemudian ditunjukkan sama orang tuanya, barangkali ini menjadi apa ya, dasar nanti, wah aku pengen jadi kayak Mas Billy sama Mas Billy. Pengen jadi, iya, pengen jadi petani milenial gitu kan. Wah ini keren banget. Nah kegiatan yang ada di HP My sendiri itu apa saja? Selain tadi kan edukasi, berarti Ya. sosialisasi ke sekolah-sekolah. Selain itu apa saja? Oke. Jadi kalau HPMA itu ada apa ya, bahasanya itu kopdar Mas. Jadi Kopdar? kita gitu. Jadi Oh iya. ya itu adalah inti dari suatu komunitas itu, yaitu Biasanya adalah selalu bertemu. ada kopdar. Ya, betul, harus ada ketemu gitu. Kita kalau udah lama enggak ketemu tuh apa ya, tantrum Mas. Jadi, yang sini ke sana, yang sini sana, jadi enggak bisa dikontrol gitu. Makanya kita ada yang namanya setiap bulan tuh ada pertemuan Mas. Pertemuan tuh apa? Ya kita bahas proyek kita ke depan apa. Perkembangannya seperti apa? Seperti apa, evaluasi. Itu kan juga ada kas juga. Betul. Seperti itu. Nah, waktu bertemu itu kita banyak sekali kegiatan Mas. Salah satunya kan itu edukasi. Dan kita juga ambil kesempatan untuk mengedukasi bukan hanya dari anak-anak, melainkan juga di masyarakat umum di Solo. Nah, seperti hanya di mall. Terus kemarin ada di Palur Plaza, terus ada di apa itu Pakuan Mall, itu kan ada beberapa event-event pertanian. Lah kita masuk Mas. Jadi Masuk tidak di hanya situ. ke sekolah saja edukasinya Betul. ke anak-anak yang ini di sekolah, tapi masyarakat juga Iya, perlu ya. Betul. Masyarakat juga harus tahu gitu bahwasanya di Solo itu ada petaninya loh. Di Solo itu ya. Soalnya kita kan tahu Mas, kalau di Solo ini kan tidak ada sawah. Betul. Ya, Mas. Ladangnya Iya, betul. bingung. Peta sawah di Solo saja sudah dihapuskan Mas. Jadi kalau udah dibilang di Indonesia itu Solo itu tidak ada pertanian. Adanya kota aja gitu. Iya, Antara gedung-gedung. Lahan parkir aja susah. Makanya kalau di Solo tuh tidak ada apa itu namanya? Itu apa Mas yang di Jagalan itu Mas itu namanya? Apa? Dinas pertanian. Tidak ada dinas pertanian, adanya dinas ketahanan pangan. Kayak gitu. Jadi dinas pertanian tidak ada kayak gitu. Adanya dinas ketahanan pangan. Ya gimana caranya di Solo itu bisa sekreatif mungkin untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan keluarga, salah satunya ya ini kami mengedukasi tentang pertanian hidroponik yang kami sebarkan di Solo, karena kan di Solo tidak ada tanah lagi Mas ya. Iya. Yo ada sebenarnya Mas, cuman kan mahal. Betul. Dan untuk pertanian jadi kurang support ya kalau terlalu mahal tanahnya gitu. Tidak cucuk ya Mas. Ini kalau ngomongin soal HP My, ini kan bagian ini terlihat ya sahabat TV 10 yang di bawah hari ini belum semuanya ya. Masih banyak kita produk-produknya. Ini ada melon hidroponik, kemudian ini ada selada gitu kan, kelihatan segernya. Nah sebenarnya kalau di HP My, apakah teman-teman hidroponik saja yang bisa gabung atau apa mungkin petani yang lain atau mungkin peternak, atau bisa nggak sih gabung di HP My? Bisa Mas, kita mewadahi semua petani, baik itu petani konvensional atau petani yang di sawah. Kita juga mewadahi bagi teman-teman yang peternak tapi berjiwa petani juga kita bisa mewadahi seperti itu. Jadi tidak hanya teman-teman dari hidroponik saja Betul. yang bisa gabung di HP My, tapi pokoknya teman-teman siapa saja di kota Solo, barangkali ini teman-teman yang ada di Solo Raya ataupun Jogja, ini pengen belajar tentang HP My, mungkin bisa menghubungi HP My di kota masing-masing atau di kabupaten masing-masing, karena ini merupakan program dari Kementerian Pertanian gitu. Wah, ini keren banget. Kalau yang ada di Solo, ini ada petani apa saja? Kita penasaran sih. Kan tadi ladangnya, lahannya nggak ada. Nah ini apa aja produknya? Atau teman-teman ini bergerak di bidang apa saja? Kalau di HP My Solo ini macam-macam Mas. Jadi kan saya sudah sampaikan bahwa di Solo itu tidak ada lahan ya Mas ya. Makanya kita sekreatif mungkin bagaimana cara menghasilkan produk pertanian. Kalau di saya itu saya fokusnya di selada Mas. Jadi hidroponik, menanam selada dan sawi-sawian. Selada, sawi-sawian. Sawi-sawian nah itu. Sawi Sawi apa? sendo. Sendo. Iya, Sawi betul. sendo. Sawi Iya. sendo, gitu.
Kenapa kok harus hidroponik? Karena hidroponik itu yang fleksibel mas, jadi dia bisa ditanam dimanapun asalkan ada beberapa unsur yang harus dipenuhi. Salah satunya ada sinar matahari, terus peranginan sama air. Kalau 3 aja itu udah aman, berarti itu bisa ditanam. Semisal di depan masjid itu tadi ada tempat kosong atau ada lahan yang masih kena sinar matahari, apakah bisa ditanam? Ya bisa. Seperti itu, kita bisa menanam dimanapun tempatnya, asalkan 3 unsur itu tercapai gitu. Terus ada lagi salah satu teman kami itu budidaya sorghum. Sorghum ya. Sorghum itu biasanya buat hiasan ini mas, buat hiasan kering-kering itu banyak juga sekarang. Jadi modelnya kayak gandum, seperti itu. Tapi bisa dikonsumsi ya? Bisa dikonsumsi. Itu memang apa ya? Memang seperti gandum, memang kayak beras, gandum, sorghum, biji-bijian. Itu bisa jadi salah satu pengganti makanan pokok ya, atau pengganti nasi teman-teman. Jadi bisa dikonsumsi manusia atau bahkan ini bisa menjadi alternatif buat diet. Kalau mau jaga pola makan mungkin sorghum juga bisa karena lebih low kalori daripada beras. Oke. Ini semakin menarik, bahasanya semakin seru. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Teman-teman sahabat TV 10 jangan kemana-mana, tetap di Kongko bareng komunitas. Masih di Kongko bareng komunitas bersama saya Max Nata dan juga ada Mas Willy dan juga Kak Billy dari HPMI, Himpunan Petani Milenial Andalan Indonesia, merupakan program dari Kementerian Pertanian ya. Kita lanjut lagi ngobrolnya. Tadi sempat sudah spill tentang salah satu kegiatannya adalah edukasi, tidak hanya ke anak sekolah tapi juga ke masyarakat umum karena ini penting gitu ya. Nah, kegiatan yang lain yang dilakukan ada kopdar juga tadi. Kemudian apa lagi? Banyak sih sebenarnya mas, salah satunya event itu kami juga ambil seperti itu. Jadi kita mengumpulkan produk-produk dari masing-masing anggota. Misal tadi teman saya ada yang sorghum, Mas Billy ngeluarin selada, terus mungkin ada teman kami yang peternak gupi, itu kita ambil juga, kita keluarkan juga untuk kita salah satunya edukasi dan juga berjualan juga mas. Itu jadi kita bukan hanya edukasi, cuman kita juga ada melakukan transaksi jual beli juga. Itu terkadang tuh orang-orang tuh bukan hanya sekedar belajar saja, apalagi ibu-ibu itu kalau udah tahu sayur-sayur yang hijau-hijau gini itu nggak bisa ya, nggak bisa kalau tangannya nggak ngambil, matanya hijau langsung ya. Rebutan bahkan ya. Jadi ya kita bisa manfaatkan ke semua lini mas ya. Jadi dimanapun kesempatannya, asalkan itu bermanfaat buat masing-masing anggota dan masing-masing individu, ya kita ambil seperti itu. Termasuk bermanfaat juga buat masyarakat. Betul sekali. Gitu. Kalau seperti workshop, boleh dong diceritain workshop yang diadakan sama teman-teman HPMI. Apakah itu berbayar atau tidak? Jadi untuk workshop sendiri sebenarnya kita ada dua, ada yang berbayar, ada yang tidak. Gitu. Kalau yang untuk yang tidak berbayar itu memang kita arahkan untuk ke pendidikan, ya TK, SD, seperti itu, edukasi. Memang itu kita visi kami seperti itu, mengenalkan dari sejak dini. Cuman kalau buat teman-teman anak muda atau kaum milenial ataupun Gen Z ini yang sudah tertarik dengan usaha pertanian, itu kan biasanya masih bingung, apalagi hidroponik. Lah itu kita belajarnya kan butuh. Iya betul. Butuh proses gitu, nggak tiba-tiba jadi gitu. Ada yang mandu seperti itu lah, kita buka yang namanya pelatihan hidroponik, salah satu seperti itu. Kenapa kok hidroponik? Ya karena bidang kami kebanyakan di HPMI itu hidroponik semua, jadi kami berani memberikan pelatihan. Betul, jadi berani menjamin nanti pelatihan di kami nanti kita ajari dari dasar, jadi benar-benar pengenalan bahan, pengenalan operasional yang dibutuhkan, terus cara menanamnya, cara merawatnya, cara panennya, bahkan sampai cara penjualannya. Itu kami juga pandu dan kita jadikan grup. Syukur-syukur malah kalau bisa gabung bersama HPMI sekalian itu malah lebih gampang nanti. Bisa bersinergi. Ini kalau ngomongin soal tempat di mana bisa melakukan hidroponik, apakah ini ada syarat khusus? Tadi kan selama ada matahari, air, kemudian ada angin gitu, itu bisa. Ada nggak kondisi tertentu yang tidak bisa membuat hidroponik ini bisa bertahan lama atau hidup gitu? Ya, kalau untuk syaratnya itu tadi matahari, terus air, karena kan kita menanam tanpa tanah ya mas. Jadi kita nggak pakai tanah. Terus kedua peranginan. Jadi
tanaman itu juga butuh angin. Jadi kayak ibaratnya kita manusia, kita kepanasan, kita juga butuh hembusan angin, seperti itu. Kalau mataharinya sudah tercukupi, air bagus, perangin bagus, kita bisa nanam. Kalau mataharinya kurang, bisa tanam mas, tapi hasilnya nggak akan maksimal. Biasanya kalau musim penghujan, ada kalanya kita kan ada musim panas, terus musim penghujan gitu. Itu bentuk musim yang ada ngaruh ya dengan hasil. Untuk musim yang ada di hidroponik itu nggak terpengaruh mas. Gitu. Betul, kita bisa panen setiap tahun. Seperti itu. Untuk jangka panennya seberapa lama sekali gitu? Atau tergantung tanaman jenis apa? sayurannya juga sama buah-buahan. Kalau ini boleh diceritain yang di sini ini berapa lama atau sawi yang di rumah? Sawi sendok tadi berapa lama untuk bisa dari mulai pertama kali sampai dengan panen ini berapa lama? Jadi kalau ini kan kita ngomongin usaha ya mas atau bisnis ya. Jadi kalau bisnis itu kalau kita udah terjun di bisnis, bagaimana caranya kita menjual secara berkelanjutan. Betul. Jadi kita ngomonginnya bukan lagi hobi lagi. Iya. Gitu. Jadi kalau ditanya ini panennya kapan, kita panennya setiap hari. Oh, panen Setiap hari bisa panen. Setiap hari bisa panen. Kenapa kok bisa panen? Ya kita nyiptain sistem mas. Sistem penanaman itu di mana satu kebun itu, semisal saya punya 200 meter itu gimana seefisien mungkin itu bisa dibikin panenan setiap hari dengan cara berkelanjutan, dengan cara rotasi tanam. Jadi nanamnya itu enggak langsung full satu pekarangan itu, tapi kita nanamnya per blok. Blok ini. Oh, dibikin blok-blok ini, gitu. minggu ini gitu ya, tentu dengan perhitungan ya pakai Excel atau pakai apapun itu. Lah itu pun nanti ketahuan ini kalau tanam hari ini panennya kapan. Terus adiknya panennya tanggal ini, panennya kapan. Nah itu kita jadi bisa intinya jangan bareng gitu ya. Iya. Menyemainya atau menanam itu tidak bareng. Jadi ya tujuan akhirnya kita bisa panen setiap hari. Seperti itu. Wah, keren banget. Kemudian kalau seputar tentang ini kan pada akhirnya produk-produk ini kemudian diperjualbelikan untuk dimanfaatkan masyarakat. Nah, ini kalau teman-teman yang tergabung di HP My sendiri, kemudian untuk marketingnya, untuk penjualannya bagaimana biasanya? Boleh diceritain. Ini mungkin bisa lebih menggugah kaum milenial di luar sana. Wah, aku pengen jadi petani gitu. Ternyata ini apa ya, cuan. Kan itu pada akhirnya. Ya, gimana? Kalau dari produk kita kan kita nggak nanamnya nggak langsung serentak ya. Jadi kita perbedaan kita dengan yang pertanian zaman dulu, kita atur pola tanamnya. Jadi nggak ada yang namanya panen raya mas. Oh, jadi nggak ada ya? Kalau Mas Mek lihat kan di pertanian di gunung atau di mana yang masih mengikut cara yang lama kan panen raya, begitu panen raya harga hancur, rusak. Kalau kita nih harganya stabil, harga stabil, panennya stabil. Dan untuk sellingnya kita jual ke resto-resto, baik resto, end user juga. Seperti itu. B2B atau B2C juga bisa ya. Betul. Wah, ini cuan ternyata ya sahabat TV10. Nah, kalau kita ngomongin lagi seputar tentang value dari HPMAI sama juga petani-petani lama. Apa nih yang sebenarnya nilai value yang pengen disampaikan kepada masyarakat gitu? Apa bedanya lebih signifikan gitu? Itu untuk HP My-nya atau hidroponiknya? HP My-nya. HP My-nya. Jadi kalau di HP My itu value-nya kita tuh berjejaring mas. Seperti itu, beda halnya dengan individu-individu seperti itu. Misalnya ada lonjakan atau permintaan pasar yang meningkat, misalnya produk kita anggap aja selada, misal seperti itu. Di tempat saya kehabisan total gitu. Padahal permintaan masih banyak sekali kayak gitulah. Nah, berhubung saya punya tim di HP My, ada Mas Billy, ada beberapa teman-teman yang lain itu yang hidroponik, itu tuh kita bisa saling melengkapi gitu mas. Jadi satu, saya bisa menyuplai secara kontinu ke pelanggan tentunya. Apalagi kan pelanggan kami kan semuanya arahnya ke B2B. Dan bisnis-bisnis seperti F&B, resto, terus atau all you can eat itu kalau udah ada seladanya ya udah buka gitu. Betul. Gitu. Dan mereka juga nggak mau tahu ya mas. Kadang-kadang juga ini ceritanya kadang-kadang suka susah cari selada gitu. Betul banget gitu. Nah, karena kita punya power di situ, kita punya kita punya lahan, jejaring, kita punya itu kita bisa terus continue menyuplai ke customer itu biar customer tuh juga trust ke kita juga.
kepercayaan dengan kita itu lebih tinggi. Jadi ada permintaan seberapapun ini bisa Ya, dipenuhi betul. Kita bisa dari teman-teman memenuhi, HPMI betul. gitu ya. Tidak hanya secara individu, kalau kurang terus bingung gitu ya Bingung Mas itu ya. enggak, tetap kita ada beberapa tim yang saling support lah, saling membantu kayak gitu. Ini bagus ya untuk keberlanjutannya, kemudian untuk sinergi. Kalau bahasa anak sekarang itu kayak support system gitu. Betul. Jadi kan semuanya itu kan butuh support system dan teman-teman petani milenial ini support sistemnya adalah komunitas, bergabungnya di komunitas HPMI. Jadi gimana? Sudah tertarik untuk gabung HPMI belum? Atau sudah pindah cita-cita dari dokter jadi petani belum? Jadi seru ya. Ternyata jadi petani pun juga cuan. Jadi petani pun peluang usahanya, peluang apa ya istilahnya? Ya duitnya gitu nggak kalah menariknya dengan peluang-peluang usaha yang lain gitu. Kalau menanggapi soal isu, kan ada kabar isu gitu seputar tentang petani. Katanya di tahun 2060 itu petani-petani yang zaman-zaman dulu atau petani-petani yang kita punya sekarang di ladang ataupun di sawah itu akan musnah gitu. Lah kemudian pertanyaannya, kita makan beras atau makan Sayuran dari mana ya? Sayuran dari mana gitu kalau sudah tidak ada, karena kan kalau kita lihat siklus yang ada di pertanian klasik atau pertanian lama itu kan panennya berapa bulan Mas? 3-4 bulan Iya, ya? betul, kalau padi. Nah, 3-4 bulan. Sedangkan harganya itu tidak sebanding dengan effort ataupun pupuk yang harus dikeluarkan. Ini kalau panen. Tapi kalau nggak panen, bayangkan tenaganya setiap hari habis, uangnya habis, tapi nggak ada pemasukan yang didapatkan. Padahal harus bayar uang anak sekolah, anak kuliah, makan setiap hari. Ini kan menjadi apa ya? Pekerjaan kayaknya nggak menjanjikan deh. Iya. Gitu. Ini adalah salah satu PR besar kita. PR besar. Ini bagaimana kalau Mas Billy atau Mas Willy menanggapinya yang sudah terjun sebagai petani? Ya, jadi memang benar itu isu sosial itu di tahun 2063 lebih tepatnya itu pertanian itu dikabarkan akan musnah gitu ya kan, karena kita tahu generasi sebelumnya atau mbah simbah itu biasanya itu anak-anaknya tuh udah nggak mau jadi petani ya, karena simbah pun itu juga pasti menyarankan jangan jadi petani loh. Itu kalau di simbah mesti kayak gini, susah kayak gitu. Nah cuman sebenarnya untuk teman-teman yang masih muda, untuk teman-teman yang penonton di sini semuanya, bahwasanya semuanya itu sebenarnya bisa dilakukan atau kita bisa mendapatkan hasil lebih kalau kita tahu inti dari suatu usaha itu. Misal kalau di pertanian, kalau dilihat secara apa ya, bisa dibilang benih itu kecil Mas, harganya itu murah sekali, 300 rupiah itu paling mahal satu benih. Terus kalau kita bisa menanam, kita bisa rawat, terus kita bisa menghasilkan seperti ini, itu hasilnya udah berkali-kali lipat Mas. Luar biasa biasa seperti itu. Nah kelemahan petani-petani zaman dulu itu adalah mereka tidak bisa menjual sendiri, harus itu. lewat tempulah dan sebagainya yang memainkan harga. Nah itu nggak apa ya, nggak usaha berjibaku gimana ngerawat, tapi dia meraup untung yang lebih banyak. Itu kan ya bisa dibilang kita tahulah semua itu permainan aja ya. Jadi kalau stok banyak ya bagaimana caranya itu pasti harganya turun. Terus nanti kalau stok sedikit padahal sebenarnya udah ada yang nabung, itulah itu udah laku udah lama, permainan gitu ya. Udah permainan seperti itulah. Kami di sini itu sebenarnya adalah untuk mengedukasi teman-teman, apalagi yang teman-teman muda yang tertarik di pertanian, itu kita mengajarinya itu bukan hanya teknisnya saja Mas, seperti itu. Jadi salah satunya seperti halnya keuangan, terus perhitungan, terus kayak penghitungan HPP, itu pun kami juga benar-benar ngasih tahu ke sesama teman-teman tuh, kita juga sharing seperti itu. Jadi harapannya jangan sampai kita menanam tuh enggak untung gitu. Betul. Ya memang harus untung, kita usaha kok masa enggak untung. Jadi ini apa ya, plusnya HPMI adalah teman-teman bisa dapat apa ya, teman baru, teman ngobrol, teman belajar, dan juga ini adalah cuan. Ini hari ini terima kasih banyak sudah mampir, keren banget cerita-cerita dari HPMI. Semoga ini menginspirasi anak-anak muda yang di luar sana yang belum kepikiran untuk menjadi petani dan bisa kepikiran dan nanti bisa melanjutkan apa ya, tonggak estafet dari petani-petani Indonesia yang sudah ada saat ini. Terima kasih sekali lagi, sukses terus buat teman-teman HPMI dan sahabat TV 10. Kalau pengen gabung di HPMI bisa kontaknya mana? Bisa atau di seperti Instagram ya Mas. Instagram ada HPMI Surakarta, itu sudah ada link
untuk adminnya itu silahkan langsung diklik saja, nanti langsung terhubung langsung di adminnya nanti. Wah keren, itu dia ya sahabat TV 10. Terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa di episode berikutnya bersama saya Max Nata di Kongko bareng komunitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.